Oke, jadi gini guys. Kalau kalian udah follow Instagram gue, lo akan sangat tahu bahwa golf telah menjadi lumayan bagian dari kehidupan gue. Olahraga yang lagi gue tekuni, hobi baru gue selama bulan pandemi ini. Ya, jadi gue mulai belajar main golf, gue mulai turun lapangan, gue mulai beli stick gitu ya. Gue mulai penasaran kenapa sih main gue begini doang, gimana cara meningkatkan permainannya ya, dan itu kadang-kadang buat gue frustasi, kadang-kadang tuh bikin gue kayak aduh nih kenapa nggak bisa ya, karena lo mesti tahu bahwa permainan golf atau olahraga golf adalah salah satu olahraga yang paling sulit di dunia. Yes. Ngeselin ya, tapi karena itu kita nagih banget untuk bermain golf, penasaran jadi lanjut terus. Dan gue baru inget bahwa gue punya temen yang ternyata dia sangat ahli di bidangnya ya. Dia adalah seorang pro golfer, dia juga punya beberapa store golf apparel, golf sneaker, sampai dia katanya bisa ngefittingin, dia bisa ngukurin stick ya, berat dan panjang dan berbagai macam lainnya sesuai dengan kebutuhan si pemain. Nah, gue pengen mengunjungi dia dan gue juga diundang kebetulan ke store-nya dia ya. Jadi gimana kalau kita samperin aja dan ngajak lo semua untuk sekalian lihat-lihat ke store-nya yang akan gue sambangi sebentar lagi. Jadi sebelum kita mulai, this is my vlog, karena nggak gue masuknya di sebelah mana di YouTube gue. Just enjoy and welcome to the channel. Enjoy the vlog and let's go. Hai guys, nah gue udah cerita ya dari tadi teman-teman udah sekalian, kan gue akhir-akhir ini tuh lagi seneng banget golf, dan at one point gue perlu ketemu dia. Tapi teman-teman yang bisa nonton konten gue atau bisa nonton yang tentang sneaker mungkin belum familiar sama teman gue ini. Ini adalah Marcel Yakub. Kita teman dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD, men. Tapi kalau misalnya lo suka nonton atau lo mengikuti dunia pergolfan, mungkin udah nggak asing ya, karena Marcel ini dia punya satu tempat namanya Artistic, di mana Artistic itu adalah tempat untuk ngefittingin klub golf kita. Biar mainnya jago, jadi gue nyamperin dia nih gitu. Soalnya gue nganggur mulu, Sel, pukulan gue, Sel. Dari dulu disuruh belajar nggak mau sih. Racunnya kena pas pandemi. Dari dulu gak kena, cuman Sel, lo ceritain dong. Ini kan teman-teman gue belum begitu tahu lo siapa gitu ya. Jadi gimana sih ceritanya? Nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Lo tuh mulai golf gimana, dari kapan, Sel? Oke, gue mulai golf itu karena ya bokap sering golf lah. Yes. Terus diajakin sama bokap main-main. Nah, akhirnya gue ikutlah pertandingan dari kecil tuh, dari SD. Ada banyak pertandingan junior, gue ikut-ikut. Nah, waktu itu pernah ngebelain Indonesia di Junior World di Amerika tahun 90, 91, sama 93. Oke. Nah, habis itu dari situ mulai terus tuh keliling kemana-mana, ke Hong Kong, kemana-mana. Nah, makanya dulu gue sering bola. Habis itu SMA, gue kelas 2 pindah kan ke Amerika. Nah, di situ gue dapat beasiswa karena golf. Nah, masuk tim di sana. Nah, abis itu kuliah, gue masuk NCAA di sana, masuk tim sana. Ya udah terus tuh. Jadi amatirnya gue di Amerika. Nah, pas pulang dari sana, gue ikut kualifikasi untuk pro di Indonesia. Ya, abis itu ya bergulir lah, bertanding. Ya karena gue harus ngurusin kerjaan keluarga, ya jadi gue kecimbung ke bisnisnya keluarga juga gitu. Nah, sekarang gue mau ibaratnya berkontribusi lah ke dunia golf supaya orang-orang bisa ya perform better lah gitu. Nah, gue bikin lah Artistic. Jadi Artistic itu adalah tempat untuk lo ngefitin atau mungkin gimana ya? Gimana sih? Coba jelasin dulu. Oke, fitting itu kita mencari atau kita ibaratnya kayak mendesain lah sticknya itu supaya
di sticknya yang adaptasi sama playernya. Oke. Bukan playernya yang adaptasi sama sticknya. Oke, dan itu kan mostly terjadi kalau kita beli stick baru ya? Ya, kalau beli stick baru itu biasanya orang-orang pada, oh ini keberatan nih, ini kenapa nih, kok bola gua ngaco, swing gua jadi berantakan ya. Itu bisa juga karena sticknya. Contohnya gini deh, lo beginner. Ya. Nah, lu sebagai beginner itu kalau misalnya kita beli stick asal-asalan aja, nah itu cenderung kita kan nggak tahu ini stick keberatan, yang seperti yang lu rasain kemarin tuh stick lo keberatan. Nah, beginner itu buat sebenarnya fitting nggak apa-apa. Oke. Apalagi kalau cuman sekedar dapetin datanya aja lah, gitu. Swing lo tuh kenapa sih? Cocok nggak sih sebenarnya sticknya ini sama lo, gitu. Nah. Karena most likely itu beginner pasti begitu kan? Ya, beginner pasti begitu. Kita ya kayak gue nggak tahu nih yang cocok buat gue tuh apa, ya gue ambil aja kayak ini kayak enteng deh kayaknya apa gitu ya. Tapi kan belum tentu ya. Beda. Sekarang kita kalau ngangkat beban berat misalnya 5 kilo aja, kita ngangkat depan begini gampang. Tapi giliran 5 kilo ke samping, itu stick golf nggak sampai sekilo. Bener juga. Iya, cuman ya bener juga nggak nyampe sekilo, shaftnya aja kadang-kadang cuma 60 gram. Ya, 60 gram, dari 100 gram, sama headnya apa segala, hitung-hitung ya, most likely kira-kira 500-600 gram. Coba lu swing samping gini, antara shaft yang 60 gram sama 105 gram berat. Beda. Oh, therefore ada baiknya untuk disesuaikan. Nah, ada baiknya juga sebenarnya data-data fitting itu bagus untuk kita beli stick. I see. Gitu. Jadi kalau misalnya buat yang baru-baru beginner kan ya udahlah, mereka pasti pakai stick yang ada ya untuk belajar-belajar dulu swingnya sampai dia bisa swing. Dia mau beli nih satu set nih. Nah, di situ bagusnya ngambil data dulu. Data dulu udah dapat, kita bisa saranin, lu kalau mau beli stick mendingan yang ini. Shaftnya beratnya kira-kira sekian. Gitu. Headnya yang ini gitu. Fleksibilitasnya bagaimana? Gitu. Jadi ibaratnya nggak buang-buang duit lah. Tepat guna ya, karena stiker banyak banget guys di sana. Gue jadi bingung mau milih yang mana gitu ya. Jadi kalau kayak gue boleh lah ya, gue cobain untuk fitting ya. Boleh. Kan gue mulai ya, gue udah mau setahun lah gitu ya, mukul gue nggak jelek-jelek amat lah, tapi masih mencong gitu ya. Jadi nah udah lumayan tahu ya, kebayang ya fitting itu buat apa. Mungkin gue abis ini nyamperin ke tempat lo aja di Damai Indah ya? Ya, kebetulan yang kita lagi buka itu sekarang di Damai Indah. Senayan kita belum buka, tapi mudah-mudahan soon kita buka Senayan lagi. Jadi kita ke BSD. Untuk kita ambil data-datanya. Nah, habis itu nanti kalau emang perlu ada perubahan, shaftnya atau apapun itu ya harus kita rubah. Tapi kalau emang nggak perlu ada perubahan, jangan. Jadi datanya itu sebenarnya krusial banget. Gitu. Kalau emang nggak perlu dirubah shaftnya atau apanya ya nggak usah buang-buang duit buat kayak gitu. Paling biasanya tuh weight adjustment aja. Bener. Ya udah deh. Nanti kita atur waktu. Gua ke tempat lo di Damai Indah ya. Kita coba. Guys, pokoknya nanti kita experience ngukur stick tuh kayak apa. Tungguin ini. Ini ya. Nih gue kasih tahu nih orangnya nih. Nah, nih Marcel. Nah, dulu waktu masih kelas 1 SMA, itu lo sempet bikin ekskul golf di sekolah kan? Yang ikut gua cuma beberapa orang gitu. Cuman udah abis itu kayak nggak kena gitu. Akhirnya baru pas pandemi gua baru keluaran golf. Baru gua ke dia. Wah, kenanya udah lama. Dari dulu kita ajakin mulu ya. Iya dari dulu. Rame. Gimana sih nggak bener. Udah pas ini keberatan kepanjangan, kelenturan. Sisa kita lihat. Jadi ini data namanya kita assessment. Jadi assessment itu kita ukur dulu nih. Kita lihat sini, bisa length-nya, swing weight, dead weight atau total weight sama flex-nya. Nah, nanti keluarlah angka-angka ini. Ada mesinnya. Nah, ini juga buat iron-nya, ini buat driver-nya. Nah, nanti dari sini baru kita pakai TrackMan.
TrackMan. Nanti keluar data lagi di sini. Oke, jadi ini ya alatnya untuk nge-scan-nya, namanya TrackMan guys ya. Dia bisa nge-track semua gerakan gua, posturnya dengan sangat mendetail sekali. Bukan begitu bukan? Betul. Oke, kita cobain ya. Gua norak banget tinggal gini nih. Alright guys, aduh, ternyata cepet juga ya. Maksudnya gue pikir tuh tadi kayak bakal 2 mingguan, hampir sebulanan. Itu ternyata lo mengganti shaft gua itu hanya beberapa hari aja gitu ya. Prosesnya ya. Jadi kalau kita ngambil data itu full back lah, anggaplah full back ya. Full back itu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam tergantung orangnya. Tapi kalau cuma mau driver aja ya cepat. Nah biasanya kalau driver itu sebenarnya agak lamanya itu karena kita ada beberapa demo shaft. Jadi orang tuh biasanya colokin yang ini, colokin ini, nyobain ini, coba ini. Nah data-datanya tuh keluar semua tuh nanti di TrackMan itu. Nah kalau Iron emang kita kebetulan nggak ada demo shaftnya. Jadi berdasarkan data yang ada, kita menyarankan harusnya begini gitu. Nah kayak gini. Jadi kita pas kemarin lu udah fitting, mungkin sekitar 2 hari ya karena ngantri kan tuh kemarin. 2 hari jadi. Nah itu sebenarnya lu cobain dulu. Lu cobain dulu driving sekitar 200-300 bola. Habis itu lo main sekitar 2-3 kali main. Nah feel-nya gimana? Kalau emang feel-nya udah enak, kita biasanya kita lepas. Oh ya udah, oke, itu udah beres. Kalau misalnya tiba-tiba selnya masih kurang nih, ini kok begini ya gini, itu biasanya masih garansi tuh sama kita. Masih kita utak-atik dulu sampai emang dapet baru. That's it. Oke, jadi guys, diganti nih shaft Iron gua. Tadinya pakai steel ya. Tadinya pakai steel 105 gram. 5 gram. Nah, menurut data itu, lo swing speed lo salah satu faktornya ya, swing speed lo itu cuman 70 mile per hour. Jadi gue bilang ya udah deh, untuk ini 105 tuh way too heavy. Ya emang lu ngerasain sih kan beratnya. Jadi gue ganti yang di 60 gram aja. 60 gram. Dan setelah gue pakai ini guys, nah teman juga udah lihat gue driving pakai ini, gue pakai main, emang permainan gue jauh lebih rileks. Jadi kayak menyenangkan lah, nggak karena tadi tuh gue ke bawah mastik, begitu gue pukul, gitu ya. ternyata begitu pakai ini jauh lebih nyaman. Guanya juga mentally gue lebih pede sih ternyata. Iya, emang itu sengaja fitting itu is all about that. Performance better, ya, lu lebih nyaman, lebih relax, lebih comfortable lah sama sticknya sendiri, dan lebih yakin. Oh, kondisi lo misalnya lu capek, lu lagi capek nih, lu bisa yakin sama stick lo sendiri. Oh, jarak segini gue pakai ini udah pasti bolanya begini. Nah, lu tinggal pukul aja, udah nggak mau mikir-mikir, ini nanti gue ngeseng apa gue gimana, udah pasti bolanya lurus, gue mau jatuh di situ, udah tinggal pukul. Nah, that's the idea of fitting itu, to make you comfortable with the stick and especially with the game. Karena itu guys yang penting ya ketika main golf ya, sebenarnya nggak cuma bukan urusan jauh apa enggak, akurat. Nah, akurasi itu kadang-kadang bisa didapetin dengan mainnya kita ya nyaman gitu ya. Ya, kita ready, kita feeling pasti kita ketika bermain. Oke nih, gue tahu dengan stick kayak gini gue bisa mukul, kayak tadi Marcel bilang, nyampe-nya di situ gitu. Dan udah nih, sekarang gue sedikit lebih gampang. Golf udah susah bro. Gampang, biar agak gampangan dikit lah. Udah susah lagi. Itu dia bangke, susah lagi, mahal lagi. Tapi percayalah sama gue, maksudnya kayak akhirnya gue ngerti sih kenapa si Marcel ini ya dari dulu ngajakin kita golf. Emang nagih Jack, parah, aduh gila. Sekarang rasanya kalau seminggu gak mukul ya itu, waduh, tuh wah, gue takut nanti masalah memorinya hilang, ngerti nggak? Jadi emang ternyata edik. Emang edik banget. Dan apalagi kalau orang buat yang kerja ya kantor ya, itu stress relief banget. Enak banget, pukul-mukul gitu, main lapangan, lu enak banget deh. Bener, dan itu feel ya ketika lo mukul bola dan kena tuh bola loncat ke depan, itu the best ya. Dan biasanya ya guys, kalau misal lo main golf, ujung-ujungnya lo bukan cuman beli stick, ukur, tapi kayak gue nih, ya lo beli aparelnya juga. Nah, ini jadi teman-teman yang bingung kenapa sih ini gue nyampe Marcel di sini terus pindah ke BSD ke sini lagi. Jadi ini gue lagi ada di Good namanya, dan Good ini dimiliki oleh Marcel juga salah satunya.
Ini lu jual apparel dan... Iya, jadi artistic golf itu semua all about fitting. Sticknya lah, grip lah, apa segala, mau ferrule yang aneh-aneh warnanya begitu kita ada lah gitu. Nah, untuk melengkapi itu, jadi kita bikin merchandise store-nya gitu. Jadi The Good Good ini The Good Good ini kita bikin di Pondok Indah gitu. Jadi kita ada pin and aces, bajunya, apa yang buat baju-baju ladies nih ya, juga lumayan banyak deh. Kita di sini sepatu ladies, Lambda, ada Air Jordan, Air Max gitu, G4, sepatu G4. Gua kasih lihat nih yang sarung tangan G4 kita banyak warna-warna, dan ini enak banget, sumpah. Ini apa, leathernya tuh enak banget deh. Nah, ini sepatu-sepatu. Ini ada sepatu Jordan ini. Ini guys, buat teman-teman ya. Ini enak sih. Enak. Dan ini bisa dipakai. Lu mau jalan-jalan mau pakai ini juga enak banget. Harus saya juga pakai. Ini ada Converse One Star, man. Nah, ini ada New Balance. Wah, ini jarang gue lihat nih. New Balance nih, ini enak banget ini sepatu nih. Jarang banget gue lihat. Oke, jadi gue juga lagi senang pakai New Balance, berarti dan dia pakai boa lagi ya. Iya. Dia lo nggak repot-repot untuk ngaliin, dan ini based on silhouette 996, one of the most iconic New Balance silhouette gitu ya. Terus ini sih yang tadi ini mata gue banget nih. Air Max One gitu ya. Lo kalau yang suka apa collab Air Max One yang animal print kayak gini di Good Good ada, dan ini benar-benar buat golf. Dan biasanya kalau Nike Golf itu dia ada garansinya, air kagak bakal masuk ke dalam kaki lo. Nah, betul. Nah, kita juga ada beberapa misalnya kayak gini. Ini ada limited edition punya nih headnya Fujimoto. Ini pakai sertifikasi lagi. Kayak certified nih. Dibikin 20 di dunia. Dan ini nomor 17. Oke guys. Gitu. Jadi yang limited bukan cuma sneaker doang guys, tapi club head juga limited. Gila. Waduh. Kacau. Ini juga ada banyak yang lain-lain ya. Misalnya kita kayak bag golf, nanti bisa ngelihat bag golf ada G4, ada Big Max. Apalagi ini sarung tangan enak banget. Wah, oke. Nah, ini sepatu Jordan yang baru nih ya. Yes, Jordan 12 Saga. Gila. Nah, yang seru tuh sebenarnya ini. Apa tuh, Sel? Ball marker. Nah, itu ada banyak macam-macam tuh ball markernya. Ini teman-teman, you can see the details. Gua akan kasih lihat detailsnya. Jadi sebenarnya ini aksesoris, apparel, semua yang bikin ceritanya bikin permainan golf lebih pede. Asik, saja. Tapi gue sukanya golf tuh gitu, full of perintilannya gitu loh. Jadi kayak lo termasuk orang yang pengen nyaman, agak tampil gitu di lapangan, bisa pakai golf gitu. Maksudnya lo main golf pakai Jordan, emang main basket doang main pakai sneakers? Kagak, main pakai juga bisa main golf gitu. Jadi nah teman-teman kalau yang mau nyari ini bisa ke Good Good, adanya di Pondok Indah Golf ya, di basementnya di belakang B9. Di belakang B9. Jadi kalau lo masuk lobby lo mesti turun dulu ke bawah ya. Itu lo bisa langsung nemuin ada gede banget Good Good ya, lo udah kan lihat tadi. Ada di Instagramnya juga, nanti itu thegoodgood.id. Yes, di sini guys. Pokoknya nanti lo cek aja ya gitu. Anyway, thank you banget Sel, lo udah thank you juga fitin klub gua ya. Ini jadi sedap banget karena berapa kali gua lagi main tanyain, "Cir, lu pakai itu?" Cir, gua nggak ngerti ini apa. Tapi enak aja pokoknya gua pakai gitu ya. Yang penting itu, Bro. Yang penting udah bahas ngomongan dari lo nya itu, yang penting enak. Udah that's it. Udah nggak perlu wah gimana, udah yang penting enak, selesai. Yang lainnya tinggal gaya aja, beli aja baju-baju di Good Good gaya, udah selesai kan. Ya, jadi kadang-kadang emang golf emang sulit ya, tapi dalam permainan tidak bisa dibikin sulit, kita bawa fun, pokoknya bawa fun aja. Bawa fun and style, that's it. Oke. Dan gitu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau fitting juga untuk klub-klubnya, teman-teman bisa cek aja Instagramnya Artistic ya, seperti yang gue tulis di bawah ini. Lo kesana, lo hafalin mukanya dia, ya. Oke, make sure dia yang handle karena anyway, whoever handles you in Artistic, they are all professional ya. Jadi intinya dihandle dengan sangat amat baik, dan jangan lupa juga mampir ke Good Good di Pondok Indah Driving Range di depan B9. So gitu aja. Gua Aditya Loji, thank you so much. Oke, thank you banget. Ya. See you. Jangan lupa subscribe channel ini, follow Instagram gua @aditya_loji for daily fit, dan tungguin konten-konten golf kece dari gua lainnya. Oke guys. See you. Bye. Ciao. Gua mau mukul-mukul dulu.